Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu 15 Januari 2025 bertepatan dengan 15 Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam permasalahan bab tolak, dan kita masuk kepada subbab babul iddah, tentang permasalahan iddah. Ada yang mau tasmi? Silahkan tasmi hadis tolak. Yang tasmi yang hadir saja: Abu Rais, Abu Rafiq, Pekanbaru, Abu Uwais. Orang-orang Batam gak usah tasmi. Tasmi juga datang. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khalaqa ibratahu wa hiya haidun. Fa'akara dhalika Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tatahura. Thumma tahidha fatatahura. Fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha. Qabla an yamassaha fatilka iddah kama qala Allah azza wa jalla. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Fadzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tuhura thumma tahidha fatatuhura fa inna badalahu an yutalliqaha falyutalliqaha qabla an yamassaha fatilka iddah kama amara Allah azza wa jalla. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, kitab at-talaq. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fadzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghabbara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura thumma tahidha fatadhura fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha fatilka iddatu kama amara Allah azza wa jalla. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fadzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghayyara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura thumma tahidha fatathura fa inna badalahu ayutalliqaha falyutalliqaha qabla an yamsaha fatilka iddah kama amara Allah azza wa jalla. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fadzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayawayyadu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta yadhura thumma yahidu thumma tahidu fatadhura fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqaha tahiran qabla an yamassaha fatilkal iddah kama amra Allah azza wa jalla. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid fadzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghayyara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala
yuraji'ha thumma yumsikuha hatta tathura thumma tahidu fatahura wa inna badalahu an yutallikuha fayutallikuha qabla an yamassaha wa tilka al-iddati kama amara Allah azza wa jalla. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Umdatul Ahkam, qala al-Maqdisi babul iddah, bab tentang permasalahan iddah. Maka al-iddah apa itu? Maka al-iddah dari segi makna dia adalah tarabbasul mar'ah al-mahdudah syar'an anitazwid ba'da firaq zawjiha. Maknanya adalah seorang perempuan yang mana dia itu setelah cerai dari suaminya, baik dia yang meminta khulu', namun yang jelas di sini ditolak adalah maknanya suami yang mentolaknya, maka dinamakan dengan al-iddah, menunggu waktu. Bagaimana makna menunggu waktu? Menunggu waktu agar tidak langsung setelah dicerai oleh suaminya kemudian langsung menikah. Tidak ada. Jadi perempuan berbeda dengan laki-laki. Maka perempuan tidak ada setelah dicerai suaminya hari ini anti tolik, yes, cari suami lagi. Tidak ada. Namun laki-laki bisa. Dia mentolak istrinya anti tolik, bukrah atazawwaj. Besoknya nikah. Maka berbeda antara laki-laki dengan perempuan, dan ini hikmah dari Allah Jalla wa'ala, dan ini dia bab al-iddah, di mana perempuan jika dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu waktu. Tidak bisa langsung cari suami lagi. Tetapi dia harus menunggu waktu tertentu. Dan pendalilan tentang permasalahan iddah ini, yakni menunggu waktu tertentu bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, dari Al-Quran pendalilannya dan juga dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin salasatu quru. Maknanya wal mutallaqat, dan perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami, yatarabbasna, agar mereka itu menunggu, bi anfusihin, dari menikah lagi dengan suami-suami yang baru, salah satu quru, dan makna salah satu quru 3 kali haid. Dan hikmah al-balighah, hikmah dari Allah menginginkan perkara ini, itu telah dijelaskan di ayat yang setelahnya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Maka ini dia dari hikmahnya. Tidak boleh bagi perempuan untuk menyembunyikan apa yang ada di rahimnya dari bekas suaminya yang mencerai. Maka seorang suami yang dicerai hari ini, maka menunggu perempuan untuk menikah lagi setelah 3 bulan. Jika 3 bulan dalam keadaan haid 3 kali, maka setelah suci dari haid yang 3 kali, maka di situ boleh dia untuk menikah. Maksudnya jika datang pinangan baru, maka boleh menerima pinangan dari laki-laki yang lain setelah salah satu quru. Di ayat tadi menjadi pendalilan bagi kita bahwa iddah untuk perempuan yang ditolak secara mutlak, perempuan ditolak maka menunggu
3 kali haid. Dan ayat ini barakallahu fikum telah datang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, yang mana hadis ini bisa kepada derajat yang dijadikan pendalilan bahwa sebab turunnya ayat ini dikisahkan dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah annaha talaqat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annaha tuliqat, bahwa Asma binti Yazid Al-Ansariyah, perempuan dari Ansor, dicerai oleh suaminya di zaman Nabi. Walam yakun lil mutallaqah iddah. Maka pada saat itu belum ada kasus perempuan dicerai, kecuali perempuan pertama Asma bintu Yazid. Maka belum ada di dalam Islam aturan, subhanallah. Maka para sahabat yang hidup di zaman Nabi, mereka mengetahui bagaimana Al-Quran turun, membahas tentang kehidupan mereka, baik yang halal, baik yang haram, baik aturan, seperti di kisah ini. Bahwa dulu perempuan yang dicerai belum ada aturan, harus menunggu iddah 3 kali haid. Sehingga perempuan dicerai, terus bagaimana prakteknya? Akhirnya diturunkan ayat oleh Allah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasatu au salasata quru, dan makna quru haid, 3 kali haid. Yang mana di sini tujuannya untuk membersihkan dari apa yang ada di rahim perempuan ini. Maka begitupun ayat ini turun, tadi dikisahkan di saat terjadi perceraian, Asma binti Yazid diceraikan oleh suaminya, maka tidak ada aturan tentang permasalahan tolak ini. Maka akhirnya turunlah ayat bahwa untuk Asma untuk menunggu iddah. Maka inilah iddah pertama yang turun di Madinah, dan itulah kehidupan mereka para sahabat, di mana ayat itu turun kepada mereka tentang perkara-perkara apa saja. Maka ini pendalilan dari Al-Quran tentang permasalahan al-iddah di dalam ayat tadi. Dan juga di dalam hadis seperti kita lewati hadis yang lalu, yang antum tidak menyetor ya karena panjang, dari Fatimah bintu Qais, bahwa dia dicerai oleh suaminya tolak salasah, talak yang ketiga. Maka hukumnya la sukna wala akla. Maka di saat dikirim walinya untuk meminta bur, daqiq, meminta tepung, maka dikatakan tidak ada jatah tepung. Suaminya sudah mentalak 3. Tidak ada untuk diberikan makan, kewajiban memberikan makan seperti istri, dan tidak tinggal bersama suaminya. Maka akhirnya poinnya di sini adalah Fatimah binti Qais dipindahkan rumah kepada Ummu Syarik. Kemudian didapati di sana masih banyak para sahabat yang berkumpul, akhirnya dipindahkan ke rumah Ibnu Ummi Maktum, orang yang buta. Hatta tadharil iddah, sampai selesai dari waktu iddahnya. Ini dia poin pendalilan, bahwa Fatimah binti Qais yang sudah ditolak 3 tidak boleh tinggal di rumah suami bekas ex suaminya, karena nanti fitnah akan kembali lagi. Padahal sudah ditolak 3, tidak boleh. Maka harus keluar. Maka akhirnya duduk di Ibni Ummi Maktum, seorang muadzin yang buta. Maka menunggu waktu iddah di situ. Kemudian berkata kepada Fatimah binti Qais, Nabi kita, kalau sudah selesai dari iddah, maka jika datang laki-laki yang ingin menikahi anti, maka bicarakan dengan saya, kata Nabi. Maka Nabi siap memberikan nasihat
dan memberikan siapa yang terbaik bagi Fatimah binti Qais. Dan di hadis yang lalu telah kita sebutkan datang Muawiyah dan datang juga Abu Jaham. Keduanya mengkhitbah ataupun melamar dari Fatimah binti Qais. Maka akhirnya Fatimah melaporkan, telah selesai haidku 3. Maksudnya telah selesai dari iddah. Nah, ini pendalilan di dalam hadis tentang permasalahan iddah di pelajaran yang lalu. Maka di sini akhirnya Nabi tidak menganjurkan untuk menikah anti dengan Muawiyah ataupun dengan Abu Jaham. Dengan ilah Muawiyah laki-laki yang sangat fakir. Maka anti ingin bermanja-manja dengannya, misalnya tidak punya apa-apa. Dan subhanallah Muawiyah pada saat itu fakir, kemudian Allah mengangkat dia menjadi khalifah yang kelima. Setelah Ali radhiyallahu anhu, maka dia menjadi Amirul Mukminin. Alhamdulillah, meskipun maknanya di sini bukan dia menjadi kaisar yang kaya raya atau korupsi 1,73 miliar atau triliun. Tidak. Namun maksudnya dia pada saat itu dalam keadaan miskin dan papa. Namun kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan mengikuti nabinya dijayakan oleh Allah di dunia sebelum di hari akhirat dimasukkan kepada surga. Maka Muawiyah yang dikatakan oleh Nabi miskin, tidak punya apa-apa, so'luk, la malalahu, miskin, tidak punya apa-apa. Maka setelah beberapa tahun ke depan meninggal Nabi dan dia menjadi khalifah yang kelima. Dan begitupun Abu Jaham disebutkan tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya, dia tukang pukul nisa. Maka sedikit-sedikit istrinya salah, diberi jab, diberi smackdown, dibanting, dipukul, dijadikan samsak. Maka di sini kata Nabi, jangan menikahi dia. Lalu menikahi siapa? Usamah ibnu Zaid. Dan di sini Fatimah bintu Qais tidak mau. Akhirnya diberi perintah oleh Nabi nikah. Dan ini anjuran Nabi. Akhirnya diberkahi pernikahan mereka berdua. Syahidnya hadis ini di poin kita permasalahan iddah, bahwa Fatimah bintu Qais setelah ditolak 3 oleh suaminya tidak boleh duduk di rumah bekas suaminya, maka dia duduk di rumah Ibnu Ummi Maktum menunggu iddah. Poinnya kenapa menunggu iddah? Karena kalau dia halal, perempuan ini baru dicerai oleh suaminya, kemudian cari suami lagi, maka dia tidak butuh untuk tinggal dengan Ibnu Ummi Maktum atau tinggal dengan Ummu Syuraik. Tidak butuh, langsung dipinang. Maka di Islam tidak seperti itu. Maka ini pendalilan dari sunnah. Adapun ijma, maka telah sepakat kaum muslimin tentang permasalahan ijma, bahwa perempuan jika perempuan jika ditolak, maka dia mempunyai waktu tertentu iddah. Iddahnya bagi yang ditolak biasa, maka salah satu quru seperti di dalam Al-Baqarah yang kita baca tadi, yang turun kepada Asma al-Ansariyah. Bukan Asma binti Abi Bakar, tetapi Asma al-Ansariyah. Maka dari faidah masalah iddah, perempuan di saat ditolak ada waktu iddah 3 bulan. Apa faidahnya? Banyak faidahnya. Faidah yang pertama, bara'ah minar rahim. Bahwa Allah menginginkan rahimnya itu suci, sehingga tidak dicerai oleh suaminya. Baru sepekan, 2 pekan, cari suami lagi, nikah lagi. Maka di rahimnya belum suci, belum ada haid, masih mungkin bercampur dengan bekas suaminya, akhirnya masuk kepada suami yang baru. Akhirnya tercampur. Dan di dalam ilmu kedokteran tercampur mani. Dan jika dia menjadi misalnya
janin atau embrio, maka akan rusak. Dan itu terbayang bagaimana para pelacur, ya dan billah. Satu malam dia 3 laki-laki masuk. Kemudian qadarullah hamil. Dan itu banyak. Akhirnya aborsi. Dan makna aborsi dikeluarkan janin dengan paksa. Meminum obat-obatan kimia atau disuntik. Maka 4 bulan dikeluarkan. Dan itu di dalam ilmu kedokteran, jika jadi, pertama dalam keadaan rusak, buruk. Karena di rahim itu terjadi perbedaan sperma dari laki-laki siapa saja. Kalau sehari 3, berarti sebulan berapa? Maka kemudian bunting jadi. Nah, yang jadi ini embrio dari sperma siapa? Dan yang ketiga bingung bapaknya yang mana? Diingat-ingat, sebulan yang lalu banyak, semalam 3 kali sebulan 90 hari. 90 orang. Mana? Maka inilah bagaimana Islam dan bagaimana joroknya mereka para pezina. Seperti itu keadaan mereka. Maka jika hidup, bayinya itu akan kasihan nasibnya. Akan menanyakan, "Mak, aku nih si bujang, mana babekku, Mak?" "Bebek lu, sono no. Lu datang ke hotel sono." Nah itu yang ngantri-ngantri itu mungkin babek lu. Bingung semua. Maka lihat bagaimana hikmah dari permasalahan iddah. Maka seseorang perempuan jika dicerai syar'i, cerai resmi, sudah menunggu 3 bulan. 3 haid. Kebanyakan 3 bulan, namun bagusnya 3 haid. Maka telah suci rahimnya, tidak ada bekas dari suami yang lalu, maka boleh untuk menikah lagi. Maka ini dari hikmah yang Allah berikan. Dan kedua, dari hikmahnya juga tentang permasalahan iddah adalah tatwilu zaman ar-raj'ah. Dijadikan waktu tenggang 3 haid. Maka dia menunggu suaminya yang mentolaknya dengan catatan tolak pertama dan kedua. Jadi awas, jangan seperti persepsi orang awam. Jika ribut suami dengan istri, anti tolik. Bahkan nyebut tolaknya 20. Anti tolik, 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 tolik terus sampai 20. Nah udah. Pokoknya udah talak 3. Dipikirnya seperti itu. Padahal itu meskipun 100 kali adalah 1 tolak. Maka di dalam Islam hikmah dari iddah, seorang laki-laki yang mentolak istrinya karena marah, maka maaf kepada para perempuan, jangan membuat marah suami. Suami sudah capek kerja. Suami sudah memikirkan kehidupan kebaikan untuk anak dan keluarganya. Kemudian disuruh sholat malas-malas. Kemudian disuruh jangan keluar mutabarrij dengan gincu dan sebagainya, saya cemburu, tidak didengar. Kemudian dan yang lainnya yang menyebabkan suami marah. Maka terjadi suatu kemarahan, suami sudah putus asa. Dia katakan tolak, 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 meskipun 10 kali, 20 kali, maka terhitung 1. Selesai. Maka mulailah setelah itu dia menunggu iddah perempuan ini. Tidak bisa dikatakan seperti tadi, yes, cari suami lagi. Tidak. Menunggu. Nah, dalam waktu menunggu ini si suami pun yang tadinya niatnya mau mencari pengganti, kemudian dia berpikir, aduh ternyata susah cari istri lagi. Butuh demikian, butuh ini, butuh itu. Dan anak-anaknya juga butuh biaya. Maka akhirnya mulailah rindu kembali kepada ibunya si Ucok. Ya udahlah, balik lagi sama ibunya si Ucok. Si Butet juga nangis terus di rumah. Ibu kemana? Ya sudah, akhirnya selama menunggu iddah 3 bulan itu,
Maka bapaknya si Ucok balik lagi kepada si emak istrinya ini. Akhirnya selesai. Kembali lagi. Merajut lagi. Maka ini dari hikmah adanya iddah. Namun jika perempuan tidak ada iddah, laki-laki tadi yang dengan marah dia mentolak, kemudian setelah itu dia menyesal atau rindu kepada istrinya yang dia tolak, kalau tidak ada iddah, 3 haid atau 3 bulan misalnya, kurang atau lebih, maka banyak laki-laki yang ketinggalan kereta. Tidak bisa kembali lagi maksudnya. Apalagi istrinya cantik. Ditolak, wah di sana ngantri. Banyak orang-orang berkata, kutunggu jandamu. Maka setelah mendengar, dia ditolak kemarin sama suaminya, wah langsung ngantri. Maka tidak ada di dalam Islam seperti itu. Kutunggu jandamu, maka tunggu jandamu tidak apa-apa, tapi tunggu 3 bulan, tunggu 3 kali haid. Maka hikmah yang kedua tadi dengan adanya iddah, perempuan-perempuan yang ditolak oleh suaminya baru kali 1 atau baru kedua kali untuk dipanjangkan waktu iddah, sehingga jika dia berbalik ingin merajut kembali masih ada waktu dan dia lebih berhak daripada orang-orang di luar sana. Maka nih sampai waktu 3 bulan ada jatah. Dan begitu pun dari waktu iddah ini faidahnya adalah pengagungan akad nikah. Maka akad nikah tidak sembarangan. Seseorang melaksanakan akad nikah dengan bapaknya sebagai wali, kakaknya sebagai wali, pamannya sebagai wali dari perempuan yang dinikahkan, maka dikatakan, aku menikahkan kamu dengan putriku, qabiltu, aku terima. Kemudian setelah itu dihalalkan oleh Allah apa-apa yang tadinya haram tentang 2 mempelai ini, laki-laki dengan perempuan ini jadi halal. Itu akad nikah tidak sembarangan. Sehingga meskipun terjadi tolak, karena tolak maknanya memutuskan akad nikah. Dengan adanya tolak, anti-tolik, itu ikatan nikah yang bahkan sudah mempunyai anak dan sudah nikah bertahun-tahun, itu pupus. Namun masih ada waktu 3 bulan atau 3 kali haid, dan ini menunjukkan permasalahan akad nikah perkara yang agung. Kecuali kalau memang sudah ditolak 3, maka sudah langsung dipisah. Namun jika masih tolak pertama dan kedua, masih ada kesempatan, maka si akad nikah ini dalam keadaan masih bisa untuk dia kembali kepada istri yang ditolaknya. Maka ini dari hikmah permasalahan al-iddah ataupun waktu tertentu. Kemudian setelah itu kita masuk kepada hadis yang pertama tentang permasalahan iddah. An Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha annaha kanat tahta Sa'di ibni Khawalah. Maka diriwayatkan oleh sahabat atau sahabiyah Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, dia dulu tahta. Makna tahta adalah di bawah. Makna di bawah adalah istrinya. Jadi Arab selalu di dalam hadis-hadis yang kita lewati, kana tahta, bahwa perempuan ini dulu di bawah. Maksudnya di bawah adalah dia dulu istri dari suami demikian dan demikian. Maka istilah indal Arab bahwa dia istri disebutkan tahta. Di bawah dari Sa'ad ibni Khawalah, maknanya dia tadinya menikah dengan Sa'ad ibni Khawalah namun telah dicerai. Jadi dinamakan tahta. Di bawah maksudnya istri. Wahuwa fi bani Amirin ibni Lu'ay. Maka dia termasuk dari kabilah Bani
Amir ibn Lu'ay. Dan Amir ibn Lu'ay termasuk dari Quraisy. Maka dulu Sa'ad ibn Khawalah termasuk dari Quraisy. Wa kana mimman syahida Badron. Dan dia dulu termasuk dari orang yang mempunyai keutamaan perang Badr. Maka para sahabat barakallahu fikum bertingkat-tingkat seperti di pelajaran yang telah kita lalui Lamiyah Syekhul Islam. Sepakat yang paling mulia Abu Bakar. Summa kemudian Umar. Summa Utsman. Summa Ali. Itu tartib ahli sunnah. Kemudian setelah itu maka diruntun terutama dari kelompok Ashabul Badr. Siapa yang ikut perang Badr dari 301 atau 310 itu, maka itu lebih diutamakan daripada sahabat yang lain. Dan kemudian Al-Muhajirun dan kemudian Al-Ansor dan yang lainnya. Maka di sini disebutkan wakana miman syahida Badron, ini pujian. Bahwa dulu Sa'ad ibnu Khawalah adalah seorang yang dulu ikut perang Badr. Maksudnya pujian bagi dia. Karena para sahabat bertingkat-tingkat dan yang ikut perang Badr pujian bagi dia. Fatufiya anha fi hajjatil wada wa hiya hamilun. Maka Sa'ad ibnu Khawalah ditinggal mati, Subai'ah al-Aslamiyah ditinggal mati oleh Sa'ad ibnu Khawalah. Maka Sa'ad ibnu Khawalah di sini tidak mencerai istrinya Subai'ah, tetapi dalam keadaan meninggal. Nah, di sini di dalam hadis ini faidah bagi kita, iddah untuk yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau tadi wal mutallaqat yatarabasna bi anfusihinna salasata quru, itu yang dicerai. Lalu kalau di sini ditinggal meninggal, apakah sama atau ada kasus lain? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Maka di saat meninggal Sa'ad ibnu Khawalah wahia hamilun, Subai'ah ini ditinggal suaminya meninggal di hajatil wada, berhaji terakhir bersama Nabi, meninggal. Sahabat yang agung ini. Dan istrinya Subai'ah dalam keadaan hamil. Falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Maka tidak waktu yang lama, menunjukkan hamilnya memang sudah 8 bulan atau 7 bulan. Tidaklah waktu yang lama kecuali dia itu melahirkan. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab. Maka di saat dia selesai dari nifasnya, maksudnya darah nifas yang 40 hari paling banyak atau 1 bulan, itu sudah terputus, sudah tohiroh dia dari nifasnya. Tajammalat lil khuttab, maka dia berdandan dan mempercantik diri siap untuk dilamar. Maka Abu Bahrum di sini mengetahui bagaimana keadaan perempuan Arab di sana. Panas. Lihat di sini hadis-hadisnya. Bahwa perempuan baru selesai dari iddahnya menunggu laki-laki melamarnya. Iya Abu Bahrum. Perempuan Arab panas. Hat. Jadi di sini lihat fitrahnya. Bahwa dia melahirkan dan suaminya meninggal di hajatil wada, dan di sini disebutkan oleh para ulama waktu melahirkannya tidak jauh di saat suaminya meninggal. Ada 1 bulan, mungkin dia di bulan yang ke-8, sehingga hanya 1 bulan. Itu yang jadi poin. Nah, di sini faidah dari hadis ini barakallahu fikum berbeda dengan permasalahan tolak secara umum. Tadi di dalam surat Al-Baqarah wal mutallaqat yatarabasna bi anfusihinna salasata quru.
Perempuan yang dicerai itu menunggu 3 haid. Dengan catatan tidak hamil. Dan di sini kasusnya di hadis ini, perempuan ini dalam keadaan hamil, suaminya meninggal. Dan kebetulan hamilnya sudah tua. Misalnya 8 bulan, atau 7 bulan setengah, atau 8 bulan setengah. Hanya sekedar setengah bulan melahirkan. Dan melahirkan nifas tentunya tidak bisa untuk menikah. Setelah nifas 40 hari atau 1 bulan, maka siap perempuan ini disebutkan tajam malat lil khuttob. Dia mempercantik diri, siap untuk dipinang. Begitulah keadaan perempuan Arab. Kalau perempuan Indonesia jarang ya. Setelah ditinggal suaminya mungkin beberapa tahun. Iya, seperti itu. Al-Muhim, begitupun Fatimah bintu Qais. Dan ini fitrah. Di saat dia ditolak 3 oleh suaminya, tidak boleh tinggal dengan suaminya, kata Nabi, khalas. Biti indi inda Ibni Ummi Maktum. Untuk apa tujuannya? Menunggu iddah. Kemudian kata Nabi, setelah anti selesai iddah, beritahu aku siapa yang datang. Datang Muawiyah, datang Abu Jaham, dan Usamah ibnu Zaid. Maka di sini poinnya, perempuan-perempuan ditolak, langsung nikah lagi. Namun karena ada iddah, maka tunggu 3 bulan ataupun 3 kali haid. Itu yang tidak ada di perutnya. Nah, sekarang hadis ini faidahnya berbeda dengan keumuman tolak. Jika ada di perutnya bagaimana? Ini dia. Maka jika ada di perutnya, hatta yadhna hamlahun di dalam Al-Quran, agar dia itu melahirkan. Nah sekarang jika di kasus ini Subai'ah hanya sekedar 1 bulan atau 2 bulan karena meninggal suaminya dan dia hamil 8 bulan, tinggal 1 bulan lagi ditambah haid atau nifas, berarti 2 bulan boleh menikah. Namun bagi yang hamil di awal-awal sudah tahu istrinya itu hamil dan diperiksa misalnya hamil 2 bulan dan suaminya meninggal, maka berapa waktu iddahnya? 7 bulan. Berarti lebih lama daripada tadi. Wal mutallaqat yatarabasna bi anfusihinna salasatu quru. Maka kita katakan na'am. Perempuan-perempuan secara mutlak ditolak 3 kali haid. Itu jika tidak hamil. Namun jika dia hamil, ya sudah diketahui bahwa itu janin dari bekas suaminya. Berarti hatta yadhna hamlahun. Maka iddahnya itu sampai melahirkan. Maka disinilah terjadi perbedaan tergantung dari kehamilannya. Maka ini pertanyaan yang bagus. Iddahnya perempuan hamil, indak ya Hudzaifah. Iddahnya perempuan hamil berapa bulan? 3 bulan? 2 bulan? 1 bulan? Suf? Suf? Bingung kan? Baru kita jelaskan. Kok nggak paham bahasa Indonesia apa gimana? Pertanyaannya diulang. Perempuan hamil, berapa waktu iddahnya? Meninggal sekarang suaminya. Meninggal. Nah, perempuan itu hamil. Kapan waktu iddahnya? Boleh dia nikah lagi, cari suami lagi kapan? 7 bulan. Bingung dia. 7 bulan. Siapa yang bisa jawab? Indaknya Muhammad. Sampai melahirkan. Suf. Anak kecil lebih pintar dari kau. Karena dia perhatian. Jadi sampai melahirkan. Contohnya Muhammad. Dia suaminya meninggal. Dan hamilnya baru 3 bulan. Berarti berapa menunggu? 9. Kau nggak tahu waktu kehamilan itu berapa bulan? Perempuan melahirkan 9 bulan. Nah, suaminya meninggal, dia hamil 3 bulan. Berarti berapa bulan dia menunggu?
6 bulan. Tamam. 6 bulan menunggu keluar ditambah satu nifas. Bisa jadi 7 bulan. Al-muhim seperti itu. Fahim ya Hudzaifah? Tergantung kehamilannya. Jika dia hamil muda. Nah, di sini kasusnya tadi disebutkan falam tanshab. Makna falam tanshab, tidak lama dari meninggalnya suaminya, istrinya ini melahirkan. Maksudnya memang sudah hamil tua. 8 bulan, 7 bulan. Nah, berarti di sini berapa iddahnya? Melahirkan 1 bulan. Kalau dia 8 bulan. 1 bulan lagi nifas. Berarti 2 bulan. Seperti itu. Fahim tum? Faham? Maka selesai hadis ini, maka kesimpulannya Su'aibah setelah melahirkan dia mempercantik diri, siap untuk dilamar. Boleh mencari suami lagi, tidak apa-apa. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibnu Ba'kakin, rajulun min bani Abdiddar. Faqala laha mali araki mutajammilah la'allaki tarjinan nikah. Maka seperti biasa di Arab, perempuan panas. Di saat datang Abu Sanabil ibnu Ba'kak melihat kepada perempuan Subai'ah yang selesai dari melahirkan dan selesai dari nifasnya dalam keadaan mempercantik diri, maka dikatakan, kenapa kamu mempercantik diri? Pengen nikah? Biasa seperti itu di Arab. La'allaki tarjinan nikah, kayaknya anti sudah mulai pengen menikah lagi. Sudah rindu kepada suami yang baru dan sebagainya. Perkara yang biasa. Maka di sini dikatakan, difatwakan oleh Abu Sanabil, wallahi ma anti binikahin hatta tamur alaiki arba'atu ashur wa ashrun. Maka anti tidak boleh menikah kecuali dalam keadaan 4 bulan dan 10 hari. Maka ini menunjukkan bahwa Subai'ah melahirkan mungkin dalam waktu 1 bulan. Kemudian masuk kepadanya nifas, tambah 1 bulan jadi 2 bulan. Nah, datang Abu Sanabil, tidak bisa. Anti mau menikah sekarang, mempercantik diri seperti itu, tidak bisa menikah sekarang. Kecuali nunggu 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahwa Subai'ah di sini melahirkan dalam waktu yang dekat dengan meninggal suaminya. Qalat Subai'ah falamma qala lidzalika jama'tu alayya thiyabi hina amsaitu. Maka dohirnya di sini dia telah melahirkan dan mendengar ucapan dari fatwa Abu Sanabil ini, yang dohirnya dia tinggal di sana, melahirkan di sana, maka akhirnya dia mengumpulkan pakaiannya dan pergi. Fa'ataitu Rasulullah, dan meminta fatwa kepada Nabi. Lihat bagaimana meminta fatwa agar dia cepat menikah. Tidak mendengar fatwanya, wallahu a'lam kerabatnya Abu Sanabil, nanti dicari lagi bagaimana kedekatannya. Yang jelas difatwakan 4 bulan 10 hari. Tidak puas, datang kepada Nabi minta fatwa yang benar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dalik. Aku bertanya tentang iddahku. Aku baru melahirkan dan masuk nifas. Nah, sekarang aku berdandan ingin menikah. Kata Abu Sanabil, tunggu 4 bulan 10 hari. Lama. Ini hakikatnya seperti itu. Fasahaltuhu andalik. Maka fasaltuhu andalik. Aku bertanya kepada Nabi tentang iddah. Fa'aftani. Maka diberikanlah aku fatwa oleh Nabi. Apa itu? Bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Telah halal aku bisa menikah dengan keluarnya janin yang ada di perutku dan tentunya dengan nifas. Maka kesimpulannya, dengan keluarnya janin itu sudah halal bagi dia.
pada hakikatnya sebelum menunggu nifas. Namun karena nifas adalah dam haid yang kotor, maka mungkin tidak bisa didatangi oleh suaminya, maka lebih baik diambil jadi 2 bulan. Maka pada hakikatnya iddahnya itu dengan keluar janin selesai. Karena rahimnya telah suci dari embrio, dari zigot, dari anak yang sudah keluar dari rahimnya. Maka dengan keluarnya ini dia telah suci. Maka dikatakan, difatwakan oleh Nabi, qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka dengan keluarnya jabang bayi pada hari ini telah halal. Cuman menunggu nifas, intinya bisa dinikahi, bisa pada saat itu akad misalnya. Namun masuknya nanti dan sebagainya boleh. Dan ini sesuai dari ucapan Nabi, wada'tu hamli. Dengan keluar janin, dari situ telah halal bagiku untuk mencari suami. Wa amaroni bitazwij in badali. Dan Nabi memerintahkan kepadaku, nikahlah kapan kamu mau. Yang jelas dengan keluarnya janin sudah halal. Maka di sini dia mencari fatwa kepada Nabi, alhamdulillah dapat fatwa yang lebih cepat. Adapun Abu Sanabil nunggu 4 bulan 10 hari. Qala Ibnu Syihab, maka berkata Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri, seorang tabi'i selain perawi hadis ini, dan dia juga imam faqih. Lihat, wala ara ba'san an yatazawwaja hina wada'at. Maka Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab, seorang faqih muhaddis yang meriwayatkan hadis ini, dari lafaz hadis tadi berkata Subai'ah bahwa Nabi mengatakan kepadaku, halal di saat kamu mengeluarkan bayi. Kata Ibnu Syihab, la ara ba'san an yatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi dammiha ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathur. Maka tidak masalah jika memang sudah ada laki-laki yang ingin meminangnya, boleh dinikahi, akad, tetapi masuknya nanti setelah suci itu. Namun intinya dengan keluar dari janin itu telah membolehkan bagi Subai'ah untuk dilamar. Paham ya? Maka di dalam hadis yang agung ini yang muttafaqun alaih, banyak sekali faidah bagi kita. Dan makna dari hadis ini kita ulang, bahwa Subai'ah seorang istri dari Sa'ad ibnu Khawalah, dan dia dalam keadaan hamil, dan hamilnya sudah besar. Kemudian suaminya Sa'ad ibnu Khawalah meninggal di saat hajatil wada bersama Nabi. Maka akhirnya meninggal suaminya, dan dia melahirkan. Dohirnya kurang dari 3 bulan ataupun 4 bulan. Maka masuklah kepadanya Abu Sanabil, mendapati dalam waktu kurang 4 bulan itu, loh kok mempercantik diri Subai'ah. Maka dikatakan fatwa dia tidak boleh anti untuk menerima pinangan atau menikah, kecuali setelah 4 bulan dan 10 hari. Dan ucapan Abu Sanabil, apakah salah difatwakan seperti itu? Jawabnya benar. Namun di sini Abu Sanabil mengambil dengan keumuman dan kemutlakan dari ayat. Maka telah datang di dalam surat Al-Baqarah juga 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashron. Dikatakan oleh Allah, barang siapa yang perempuan itu ditinggal oleh suaminya meninggal, agar dia itu menunggu 4 bulan dan 10 hari. Maka ini ayat Al-Quran. Maka fatwanya Abu Sanabil kepada Subai'ah di saat
dilihat mempercantik diri dan dohirnya belum 4 bulan, karena tadi hamilnya mungkin di bulan ke-8 hanya 1 bulan ditambah nifas, maka berpendapat dengan ayat tadi, sehingga Abu Sanabil tidak mengarang-arang. Seorang sahabi ataupun yang jelas hidup di zaman Nabi, maka akhirnya dia beristidlal dengan surat Al-Baqarah tadi. Namun ayat ini bersifat umum. Bagaimana maksudnya? Seorang perempuan yang ditinggal suami bisa jadi tidak hamil, itu maknanya. Jadi kalau perempuan tadi Subai'ah ditinggal oleh Sa'ad ibnu Khawalah dalam keadaan tidak hamil, nah di sini ayat ini baru dia menunggu 4 bulan 10 hari. Namun karena masalahnya dia hamil sudah 8 bulan, tinggal 1 bulan lagi, nah disebutkan hatta yadhna hamlahun di dalam ayat yang lain, bahwa perempuan-perempuan dawatu ahmal yang hamil, maka agar yatarobasna dalam keadaan hatta yadhna hamlahun, sampai melahirkan. Nah di sini kasusnya berbeda. Maka lihat para sahabat saja berbeda pendapat. Dan dia hidup di zaman Nabi. Ada Nabi. Jadi Abu Sanabil menfatwakan dengan surat Al-Baqarah ini, arba'ata ashhurin wa asyra, maka kamu tidak boleh menikah, wahai Subai'ah, kecuali 4 bulan dan 10 hari. Maka Subai'ah yang mungkin mendengar dan dia tidak cocok dengan fatwa ini, aku kan baru melahirkan. Kan iddah itu kalau di rahimnya ada sesuatu. Nah aku udah suci, udah melahirkan. Nah dari kecerdasan ini tidak puas dengan fatwa Abu Sanabil. Langsung datang kepada Nabi sumber ilmu dan sumber syariat. Difatwakan oleh Nabi dengan ucapan tadi bahwa anti telah halal. Dengan disebutkan di lafaz qad halaltu hina wada'tu hamli. Nabi telah memfatwakan aku telah halal di saat aku melahirkan jabang bayiku langsung. Meskipun masih ada darah nifas, menunggu 40 hari, pada hakikatnya telah boleh aku dilamar. Maka Imam Az-Zuhri mengatakan boleh menikah pada saat itu. Adapun masalah masuk kepada pelaminan, maka itu terserah dia. Yang jelas di sini halal bagi dia untuk menikah. Maka di sini fatwa dari Abu Sanabil juga ada landasannya. Namun perkaranya di sini Abu Sanabil bersifat umum dan kisah Subai'ah dia hamil, sehingga masuk kepada ayat hatta yadhna hamlahun, sampai dia itu mengeluarkan dari yang di Bismillah. Maka selesai hadis dari Subai'ah. Dan kita ambil fikih dari hadis ini. Pertama, bahwa bagi yang ditinggal mati oleh suaminya tidak bisa langsung dia untuk menikah lagi. Harus ada iddah. Dan juga bagaimana iddah perempuan yang hamil ditinggal suaminya. Maka di sini perlu diperhatikan 2 ayat tadi. Bagi yang dicerai atau bagi yang ditinggal oleh suaminya meninggal, iddahnya jika dia hamil, ini catatannya masuk kepada surat At-Tolaq ayat ke-4. Dicatat surat At-Tolaq ayat ke-4, di mana Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahunna. Wa ulatul ahmal, dan perempuan-perempuan yang dicerai ataupun ditinggal suami dan dia hamil, dinamakan ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang hamil baik dicerai atau ditinggal mati, ajalahunna, maka waktu iddahnya an yadhna hamlahunna, jika keluar dari rahimnya anak, melahirkan, selesai, itulah dari iddahnya. Awas, ini surat At-Tolaq ayat ke-4, catatannya apa? Hamil. Dan ini yang kita praktekkan kepada Subai'ah tadi, di mana dia ditinggal oleh suaminya meninggal dalam keadaan hamil dan sudah mendekati kepada
waktu melahirkan 8 bulanan. Ini jika dia dalam keadaan hamil, maka keluar janin langsung menjadi boleh untuk dinikahi. Namun jika tidak hamil, ditolak, maka berapa? 3 kali haid. Seperti di dalam Al-Baqarah yang kami baca tadi. Wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. 3 kali haid. Anggap 3 bulan kurang atau lebih. Karena haid itu biasanya 25 hari kurang atau lebih. Maka ini bagi yang ditolak. 3 kali suci. Lalu jika ditinggal meninggal dan tidak hamil. Awas. Beda kasusnya dengan tadi. Suaminya meninggal berjihad. Atau suaminya meninggal bekerja. Kemudian meninggal. Maka si perempuan ini tidak hamil. Ini lain lagi. Seperti tadi disebutkan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashron. Jika ditinggal meninggal maka 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau 1 bulan dianggap tadi 30 hari, berarti 4 bulan 120 ditambah 10 hari, 130 hari dia menunggu. Nah, di sini jika dia tidak hamil dan ditinggal suami, iddahnya seperti itu. Maka paham sekarang ya, iddah itu macam-macam. Iddah hanya sekedar ditolak dan tidak hamil, salah satu quru, 3 kali haid. Ditinggal suaminya, meninggal dan tidak hamil, maka dikatakan arba'ata ashhurin wa ashron. 4 bulan 10 hari, 130 hari. Misalnya seperti itu kalau dihitung biar mudah. Maka lihat perbedaannya. 3 haid jika ditolak. 130 hari jika tidak hamil dan ditinggal suami. Namun pertanyaan tadi, jika hamil maka meskipun dia ditolak kemudian hamil ataupun dia ditinggal suaminya dan suami dan istrinya dalam keadaan hamil, maka ini masuk kepada ayat di syarat at-thalaq tadi, wa ulatul ahmal ajalahunna an yadokna hamlahunna. Maka orang-orang yang hamil meskipun dicerai ataupun meninggal suaminya, maka dia itu iddahnya di saat keluar jabang bayinya. Maka ini dari faidah hadis yang bisa kita ambil di sini, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya bersifat umum. Dipertanyakan lagi, hamil atau tidak? Jika tidak hamil berarti 4 bulan 10 hari. Jika hamil sampai keluar janinnya. Jika baru 2 bulan berarti nunggu 7 bulan. Ditambah pokoknya 7 bulan jadi 9. Kalau dia sudah 7 bulan berarti menunggu 2 bulan. Seperti itu. Maka ini dari faidah hadis. Dan dari faidah hadis ini juga bahwa iddah orang-orang yang hamil itu dia cukup dengan keluar janin. Maka boleh dilamar karena siapa duluan, maka mulai dari melahirkan boleh maju untuk dulu-duluan. Namun kembali nanti permasalahan masuk ya nunggu nifas selesailah, sabar. Namun haknya kapan bisa dulu-duluan, mulai melahirkan di situ perempuan sudah bisa untuk menerima lamaran. Maka siapa yang duluan, disitulah si perempuan itu setuju, ya sudah. Maka bisa dilaksanakan dan kapan masuknya itu gampang nanti. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis ini. Kita tambah atau sudah cukup? Hah? Sudah cukup. Cukup ya Abu Yazid?
biar nggak kemalaman hujan. Taib, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.